Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada video kali ini. Dan insya Allah pada video kali ini saya akan sharing tahapan mengurus akta notaris dan SK Kemenkumham khusus untuk yayasan di bidang pendidikan. Sudah kita ketahui bersama bahwa yayasan atau lembaga yang sudah berlegalitas menjadikan kita lebih tenang dalam menjalani semua aktivitas karena memang kita sudah memiliki izin atau memiliki perlindungan negara. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan tidak berjalan sendiri, tapi kita mendapatkan perlindungan, pengarahan, dan juga perhatian dari lembaga atau naungan yang membawahi kita. Misal contoh, kita bergerak di bidang pendidikan, Raudatul Atfal yang berada di bawah naungan Departemen Agama, tentu kita mendapatkan arahan, bimbingan, serta perhatian dari Departemen Agama. Atau misal kita di bidang pendidikan TK, TKIT atau TK biasa ya, tentu kita berada di bawah naungan Diknas dan perhatian, pengarahan tentu akan kita dapatkan. Itu kelebihan lembaga dengan legalitas atau dengan izin resmi negara. Nah, tahapannya apa aja sih jika kita ingin mengurus izin yayasan kita? Yang pertama tentu sudah ada kegiatan yang berjalan di lembaga kita, misalnya kegiatan belajar mengajar, kegiatan mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah memiliki kegiatan, tentu langkah selanjutnya adalah kita mengurus administrasi yang diperlukan untuk datang nanti ketika ke kantor notaris mengurus akta notaris. Apa aja sih yang perlu kita siapkan? Pengalaman saya atau pengalaman kami mengurus perizinan, yang perlu kita siapkan adalah KTP pengurus. Itu kurang lebih ada 8 orang ya, mulai dari pendiri yayasan, kemudian ketua yayasan, pembina, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ada 8 orang atau ada 8 KTP yang perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua, surat tanah atau sertifikat tanah sebagai bukti keberadaan atau tempat atau lokasi di mana yayasan kita berlokasi atau berjalan atau melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, tentunya ada dana atau biaya administrasi untuk mengurus pembuatan akta notaris berikut SK Kemenkumham. Nah, kantor notaris itu, pengacara itu mereka sudah punya standar yang rata, standar yang sama khusus untuk pendirian atau perizinan akta notaris atau yayasan. Nah, setiap notaris itu sudah ada aturan atau undang-undang mengenai biaya ya. Jadi kita mengurus di notaris ini, mengurus di notaris sana, mengurus di notaris sini, rata-rata hampir sama biayanya. Pengalaman kami ketika itu mengurus perizinan atau perizinan lembaga kami itu dengan biaya kurang lebih 3 juta rupiah yang harus kita siapkan
untuk mengurus administrasi sampai dengan keluar akta notaris dan juga SK Kemenkumham. Itu tahapan kedua. Kemudian yang ketiga, ketika syarat semua sudah disiapkan, tinggal langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor notaris terdekat di lingkungan kita saja. Jika memang kita tidak punya informasi cukup banyak, atau kita tidak punya channel untuk mengurus administrasi atau mengurus perizinan seperti itu, kita tinggal datang saja langsung ke kantor notaris. Nah, nanti ketika sudah sampai di sana, banyak hal yang akan dijelaskan oleh seorang pengacara yang mengurus akta notaris perizinan yayasan, mulai dari modal, kemudian mulai dari pengurus, kemudian mulai dari kegiatan di bidang apa kita akan cantumkan dalam akta notaris tadi ya, gitu. Jadi ketika kita nanti sudah sampai pada tahapan di kantor notaris, banyak informasi yang akan kita dapatkan, khususnya bagi seseorang yang berniat melegalitas atau mengurus perizinan yayasan, khususnya di bidang pendidikan. Nah, ketika semuanya sudah dijelaskan, kita juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang notaris. Tahap selanjutnya biasanya nanti semua pengurus itu diundang untuk dapat hadir ke kantor notaris, menandatangani semacam formulir, menandatangani semacam surat pernyataan, termasuk menandatangani akta notaris yang sudah jadi ya. Biasanya kalau untuk akta notaris itu lebih cepat keluar dibanding SK Kemenkumham, karena kalau SK Kemenkumham itu online ya. Jadi notaris itu mendaftar melalui online ke pusat gitu. Jadi prosesnya keluar SK Kemenkumham itu lebih lama dibanding keluar akta notaris gitu. Jadi itu prosesnya, proses mengurus akta notaris berikut SK Kemenkumham. Tetap saja nanti walaupun akta notaris seperti ini jadi lebih dulu, tentu akan diserahkan dari pihak notaris kepada kita itu berbarengan dengan SK Kemenkumham gitu. Jadi ini contoh akta notaris ya kami ketika mengurus pada saat itu untuk yayasan pendidikan kami. Nah, kemudian ketika sudah jadi, proses selanjutnya apa? Nah, proses selanjutnya, proses yang keempat adalah biasanya si notaris ini kemudian minta keterangan domisili, kemudian juga NPWP. Maka tahap selanjutnya ketika akta sudah jadi, kemudian ketika SK Kemenkumham juga sudah keluar, langkah kita selanjutnya adalah ke kantor kecamatan atau kelurahan setempat untuk mengurus domisili yayasan. Nah, setelah mengurus domisili yayasan selesai, kita lanjutkan dengan ke kantor pajak untuk pembuatan NPWP yayasan. Nah, ketika dua hal itu sudah jadi, dua berkas itu sudah jadi, kita copy, kemudian kopiannya kita serahkan kepada notaris tempat kita membuat atau menerbitkan perizinan yayasan, baik itu akta ataupun SK Kemenkumham.
Begitu tahapan mengurus perizinan yayasan khususnya di bidang pendidikan ya. Insya Allah tidak begitu ribet, tapi memang perlu waktu yang cukup lama gitu, karena memang beberapa kali diadakan pertemuan, jadi beberapa pengurus kemudian dan juga beberapa kali diundang ke kantor notaris, tidak hanya 1-2 kali ya, mungkin bisa 3 kali gitu prosesnya. Demikian informasi yang bisa saya sharing pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk siapapun yang berniat melegalitaskan atau mengurus perizinan khusus bagi yayasan di bidang pendidikan. Untuk tahap-tahap selanjutnya, insya Allah pada video selanjutnya saya akan sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.